Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Herdina Putri dengan NIM 010512300187. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana PMH bisa terjadi di kehidupan sehari-hari kita tanpa kita sadari. Selamat menonton. Kamu tahu gak sih, Cafe Eat and Patisserie yang aku bilang itu kan punya temanku. Ternyata itu gak enak dan kayak gak higienis gitu loh. Hah? Emangnya iya? Nggak seenak itu? Padahal rencananya gue mau ke sana sih. Iya, serius. Aku gak mungkin bohong soal ini. Mending kata aku gak usah kesana deh. Eits, no ya guys. Stop normalisasiin hal-hal seperti ini ya guys. Walaupun kelihatannya hal-hal kecil seperti ini, tapi dampaknya bisa besar banget. Secara hukum, tindakan yang barusan itu memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelaku untuk menggantikan kerugian tersebut. Selain itu, tindakannya juga melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang melarang penyebaran informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik serta pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Dalam kasus ini, semua unsur PMH terpenuhi. Terdapat perbuatan berupa penyebaran unggahan negatif di media sosial, sifat melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, lalu ada kerugian nyata yang dialami pihak kafe, kesalahan pelaku yang bertindak tanpa bukti dan tanpa klarifikasi, serta hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan juga kerugian yang dialami kafe. Sayangnya masih banyak sekali orang yang kurang aware tentang pencemaran nama baik ini. Padahal sanksinya itu lumayan berat loh, yaitu dapat dikenakan sanksi perdata berupa kewajiban untuk meminta maaf secara terbuka dan mengganti kerugian, serta berpotensi menerima sanksi pidana sesuai dengan UU ITE, yaitu hukuman penjara hingga 4 tahun dan atau didenda. Dari kasus ini, dapat disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial memiliki batasan hukum. Tiap orang harus berhati-hati dalam menyampaikan kritik atau keluhan di ruang publik digital. Jika dilakukan tanpa dasar yang jelas dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang memiliki konsekuensi serius secara hukum. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga kedepannya tidak ada lagi yang meremehkan pencemaran nama baik yang dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum. Dan semoga kita kedepannya akan lebih aware untuk tidak melampirkan review yang buruk, entah lewat media sosial dan juga antar mulut ke mulut. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.